Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb pencipta seluruh alam. Tiada kata yang paling penting kita ucapkan kecuali selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, yang mana sampai dengan sore ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi kemauan dan kemampuan untuk menimba ilmu agama yang mana nantinya sebagai bekal kita menjalani hidup, dan insya Allah kita semua bisa mencapai cita-cita akhir yaitu husnul khotimah, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Waalaikumsalam. beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ustadz Doni insya Allah dirahmati Allah dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita langsung mengikuti kajian atau lanjutan dari kajian yang lalu, yaitu dengan tema cara menjadikan jiwa tenang. Bagian kedua. Insya Allah sore hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan untuk itu marilah kita ikuti materi pada sore hari ini. Kami persilahkan kepada Ustadz Doni. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Bu Ferial. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat wal muslimin, ibu-ibu serta bapak-bapak yang dirahmati Allah, baik jamaah Majelis Ta'lim As-Salam di Surabaya maupun undangan atau jamaah yang mengikuti pada kesempatan sore hari ini dimanapun kita berada. Alhamdulillah, nikmat yang amat besar Allah berikan kepada kita, yakni nikmat Mbak, bersama-sama ini apa ya Mbak bawa ke atas meluangkan ya? waktu Terus kita bersama-sama ingin tunduk di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, ingin membuka diri, pikiran, dan hati kita agar insya Allah Allah arahkan perjalanan hidup kita ini sehingga pada gilirannya nanti seperti Bu Ferial sampaikan tadi di awal, kita mudah-mudahan layak untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan yang syahdu, panggilan yang mesra, penuh kebahagiaan, yakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, ayo pulang kepada keridhaan dari Tuhanmu dalam keadaan engkau pun ridho. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku, lepas semua kepedihan, kesulitan dan kesusahan. Tinggalkan semua hal yang menggayuti ke dalam kehidupan selama ini dan menikmati apa yang menjadi suguhan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita husnul khatimah.
Amin. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan, kita sampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, pemimpin kita, nabi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan nikmat kepada kita nanti di hari kiamat, bisa bersama-sama berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita melihat menatap wajah beliau dan bersama-sama dengan beliau eh, bertetangga bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga tercurahkan kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita istiqomah dalam mencapai cita-cita itu. Kita betul-betul bersungguh-sungguh belajar dan kemudian mengamalkan serta mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan Pak Bu Ferial tadi, kita melanjutkan pada kesempatan sore hari ini bahasan kita di pertemuan lalu, yakni bagaimana caranya supaya betul-betul ukuran jiwa yang tenang sebagai cita-cita kita itu betul-betul kita pahami dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak salah, tidak keliru, sehingga kita eh, insya Allah seperti cita-cita kita tadi mendapatkan husnul khotimah, dipanggil dengan panggilan yang amat mesra oleh Allah Subhanahu wa taala saat wafat kita, hingga kita pun tersenyum penuh kebahagiaan. Mohon izin saya men-share di layar Bapak Ibu eh, tampilan PowerPoint-nya supaya bisa disaksikan, bisa dilihat, dan kita insya Allah bisa belajar dengan dengan lebih baik. Bapak Ibu, saya eh, sisipkan dulu gambar ini, penting bagi kita untuk kita ingat, yakni bagaimana seandainya eh, kita salah meletakkan tangga. Tangga ini adalah simbol masa hidup kita. Jadi ada tulisannya di situ, people may spend their whole life climbing the ladder of success. Ada orang yang meniti tangga kehidupannya itu. Terus dia naik, menghabiskan waktu masa mudanya, masa hidupnya, karena mencari kesuksesan. Only to find once they reach the top, sampai ketika dia sudah sampai di atas, sudah sampai masa tuanya, sudah sampai masa rentanya, ya, kemudian dia menemukan di situ that the ladder is leaning against the wrong wall, bahwa ternyata tangga yang dia letakkan itu bersandar di tembok yang keliru, di tembok yang salah. Sampai di atas, simbol usia tua, baru orang ini mengerti, rupanya salah. Dulu saya meletakkan tembok ini. Tangga ini saya letakkan di tembok yang salah. Sehingga saya manjat pun, ya, meniti, ya, cari kesuksesan, menghabiskan waktu pun, rupanya di jalur yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alangkah sakitnya penyesalan yang seperti ini, sehingga waktu tidak lagi bisa kembali. Sudah banyak kejadian yang terjadi, tapi baru sadar di usia akhir. Oleh karenanya, seandainya memang tembok kita selama ini salah, maka kita masih punya kesempatan untuk segera mencari cara untuk kembali ke tembok yang benar, mengarahkan perjalanan kita ke arah yang benar. Oleh karenanya, Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini kita akan bicara mengenai tembok yang salah. Tembok yang salah itu adalah jiwa, ya, jiwa yang dipikir orang akan membuat tenang, atau cara membuat jiwa yang tenang tapi salah, keliru. Sehingga kalau kita tidak buru-buru menghabiskan kekeliruan itu, ukuran jiwa yang tenang yang salah ini buru-buru kita kita bereskan, kita bersihkan, ya, masih bisa kemudian kita memasukkan atau memindahkan
tangga kita ke tembok yang benar. Tapi kalau masih ada ukuran-ukuran yang keliru, ukuran-ukuran yang salah tentang ketenangan jiwa, maka selamanya kita akan salah. Jadi sore hari ini kita akan bicara ada orang-orang yang ukuran jiwanya tenang itu salah, gitu. Nah, sementara dia merasa jiwanya sudah tenang, padahal dengan ukuran yang salah. Ya, sehingga nanti pada gilirannya baru dia sadar itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelan-pelan saya berikan ilustrasi dulu, Bapak Ibu. Ya. Iya. Ya. Ilustrasi ini ya adalah sebuah artikel di Time Magazine atau di majalah Time, ya, memuat bagaimana sebuah penelitian dilakukan di 2 universitas di Amerika, yakni Brigham Young University, BYU, dan William Patterson University di Ohio, di Amerika. Apa yang mereka teliti? Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang meletakkan ketenangan jiwa pada materialisme, ya, uang, gitu. Kalau jiwa kita itu bisa tenang karena lihat duit, karena lihat uang, karena lihat kepemilikan uang dan lain sebagainya, ya, maka ini adalah tangga yang bersandar pada tembok yang salah. Survei dilakukan terhadap 1.700 orang di seluruh Amerika oleh Profesor Jason Carroll namanya, dan beberapa rekannya dari 2 university. Meneliti bagaimana pasangan menikah yang paling tidak bahagia itu adalah pasangan yang memiliki ukuran yang amat tinggi terhadap uang. Ya. Jadi ini kalimatnya di layar, saya bacakan. Researchers survey a nationwide sample of more than 1,700 couples. Disurvei 1.700 orang, kemudian ditanya kepada mereka pertanyaannya kurang lebih, money, uang, and things, ya, dan benda-benda have never been important to me. Ada kalimat begitu. Uang dan benda-benda itu tidak penting buat saya. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Kemudian mereka pilih. Orang-orang yang setuju, ya, orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa uang itu tidak penting, artinya dia beranggapan uang itu sangat penting buat dia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu cenderung akan mendapatkan skor yang rendah pada pertanyaan yang sifatnya emosional, kematangan emosi maksud saya, kemudian terhadap tanggung jawab terhadap pasangan hidup, ya, menunjukkan bahwa materialisme itu berkaitan dengan less effective communication, komunikasi yang tidak bisa efektif, higher level of negative conflict, dan akan memberikan konflik yang tinggi, ya, karena tadi melihat uang dan benda itu sebagai sesuatu yang tinggi. Lower relationship of satisfaction, dan amat rendah kepuasan, ya, kepuasan jiwanya, artinya kebahagiaannya, dan less marriage stability, dan lebih tidak stabil perjalanan kehidupannya. Nah, jadi materialisme itu membuat hal yang seperti itu dalam kehidupan, menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang menjadikan ketenangan jiwa itu ukurannya pada duit, uang, atau materi, itu ya, sejak di dunia saja itu sudah tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Ini yang mensurvei bukan orang Muslim, yang mensurvei bukan dari Al-Quran, gitu, bukan dari agama, baru dari dunia saja sudah demikian. Sedikit lagi kalimatnya. Profesor
Carroll's analysis ini, analisisnya Profesor Carroll ini dipublikasikan di Journal of Couple and Relationship Therapy. Suggested, dia menjelaskan, it is not the money. Ini bukan soal uangnya, but the love of money. Tapi cintanya orang terhadap uang itu yang salah, gitu ya. Ya, cintanya itu yang salah itu. Sehingga dia nanti akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Dia akan menghormati orang yang punya duit, tapi tidak menghormati orang yang tidak punya uang, ya, dan lain sebagainya. Our study found that it is actually the couple who both place a high value on money that struggle the most. Jadi kalau kedua pasangan ini, baik suami maupun istri, kedua-duanya punya sifat yang sama terhadap uang, terhadap melihat hidup dunia itu betul-betul tinggi gitu ya. Nah, mereka lah yang betul-betul kesulitan dalam kebahagiaan hidup berumah tangganya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya garis bawahi satu kalimat lagi dari penelitian ini. Materialis, orang yang materi, ya, materialis itu yang meletakkan ketenangan jiwa pada materi itu ya. Mereka mencari kebahagiaan in possession, pada kepemilikan, ya. Not in people, bukan pada pasangan, bukan pada anak-anaknya, bukan pada keluarganya. Tapi mereka mencari kebahagiaan itu, ukuran kebahagiaan itu pada kepemilikan. Nah, ini. Jadi mustahil jiwa kita akan tenang dengan betul, dengan benar, sesuai tuntunan Allah, kalau masih ada ketenangan jiwa yang jenisnya keliru, yang jenisnya salah. Karena tidak bisa bersatu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketenangan jiwa yang seperti itu. Ya, nggak bisa bersatu. Ya. Jadi dari penelitian yang diangkat oleh Times Magazine ini, kita dapati betul-betul orang-orang yang meletakkan ketenangan jiwa itu pada uang, ya, kecintaannya pada uang, kecintaannya pada materi, mereka mencari kebahagiaan lewat kepemilikan, ya. Ini saya loh, ini saya begini, saya begitu, ini saya hebat, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Nah, itulah ketenangan jiwa yang keliru. Artinya jiwanya tidak tenang dengan sungguh-sungguh. Nggak benar. Tidak tenang seperti yang dimaksud dalam surah Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah tadi. Ya. Kemarin kita sudah bicara tentang ketenangan yang sesungguhnya. Sekarang kita bicara tentang bagaimana ketenangan yang salah yang menipu. Lalu nanti kita tutup, insya Allah kalau waktu kita cukup, dengan bagaimana praktek supaya ketenangan jiwa yang benar seperti bulan lalu itu betul-betul bisa kita hadirkan, dan ketenangan jiwa yang salah buru-buru kita bisa bersihkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ini secara gamblang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, secara gamblang. Allah jelaskan ini supaya kita tidak terjebak, ya, pada ketenangan jiwa yang salah, ya, pada ketenangan jiwa yang keliru, atau istilahnya tadi itu adalah tembok yang keliru. Jadi ini penting untuk kita pahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Karena hanya dengan begitulah kita mengerti bahwa kalau ketenangan jiwa itu ada di fase atau di tempat yang atau berasal dari yang keliru atau yang salah, maka buru-buru kita segera bereskan atau segera perbaiki. Nanti kita tampilkan bagaimana caranya, ya, supaya kita terus bisa seperti itu. Nah, penjelasan Allah, ya Bapak Ibu, pada surat Yunus ayat ke-7 dan ayat ke-8 ini di layar saya tampilkan. Oh, ini ya. Maaf, itu surat Yunus, surat ke-10 ayat 7 dan ayat 8. Tulisan surat Yunusnya lupa dimasukin, ya. Surat ke-10 surat Yunus ayat 7 dan ayat 8. Kalimat Allah begini. Innallazina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak pernah mengharapkan berjumpa dengan kami, tidak pernah berharap
dengan negeri akhirat, tidak pernah berharap kembali ke negeri akhirat gitu ya. Nah, lalu ada kalimat berikutnya, waradu bil hayatid dunya, dan mereka ridho, suka, senang terhadap kehidupan dunia. Lalu berikutnya ada kalimat watma'annu biha. Nah, ini dia. Itma'anna yatma'innu. Dan hati mereka tenang dengan kehidupan dunia. Jadi bahaya nih. Ketenangan jiwa itu, Bapak Ibu, jangan-jangan karena apa? Nah, gitu. Beda. Hasilnya akan beda, dampaknya akan beda. Kalau ketenangan jiwa itu karena dunia, dan ketenangan jiwa itu karena Allah tadi, yang seperti kemarin. Ya. Saya ulangi kalimatnya ya. Innallazina la yarjuna liqa'ana. Orang yang tidak berharap, tidak pernah bercita-cita ingin kembali ke sisi Allah. Kemudian dia radu bil hayatid dunia, dia betul-betul ridho, senang, suka dengan hidup dunia ini. Watma'annu biha, dan kehidupan dunia ini mampu membuat dia tenang. Kalau lihat uang, kalau lihat duit, tenang. Kalau lihat materi, kalau pengen dapat sesuatu, tenang dia. Watma'annu biha. Wallazina hum an ayatina ghafilun, dan juga orang-orang yang lalai terhadap ayat kami. Apa kata Allah terhadap mereka? Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, tempat mereka adalah api neraka. Jadi ketenangan jiwa karena hidup dunia justru itu malapetaka, bahaya yang luar biasa. Bapak Ibu, harus dibersihkan supaya masuk ketenangan jiwa yang benar. Dan ciri-cirinya apa? Ridho, senang, suka dengan hidup dunia, dan tidak pernah atau ya tidak mau atau takut ya terhadap menuju ke Allah Subhanahu wa taala. La yarjuna liqa'ana, tidak berharap dia. Tidak berharap kembali ke sisi Allah. Nah, ini. Nah, jadi hayatud dunia, kita lingkari hayatud dunia dulu ya. Kehidupan dunia. Mereka tenang dengan kehidupan dunia. Ya, jadi bahaya betul nih kalau tenang karena kehidupan dunia itu. Apa saja yang dimaksud kehidupan dunia ini supaya kita tidak salah, Bapak Ibu? Ya, supaya tangga kita tidak bersandar pada tembok yang salah. Ya, nah, apa saja kehidupan dunia tadi, jangan sampai dia jadi ukuran tenangnya jiwa kita. Bahaya. Ya, buru-buru kita perbaiki dan ganti ukurannya itu dengan ukuran yang sudah Allah tetapkan pada surah Al-Fajr dan beberapa surah lagi nanti kita buka. Ya. Nah, untuk itu kita buka dulu Bapak Ibu, ada 6 definisi kehidupan dunia. Nanti kita tinggal introspeksi diri masing-masing. Apakah ini ada, poin ini ada, poin ini itu, poin itu, dan lain sebagainya. Tinggal kita insya Allah bersihkan masing-masing. Mana dalil penjelasannya? Surah Al-Hadid ya. Surah 57 ayat yang ke-20. Oh, ini ada tulisannya. Surah 57, surah Al-Hadid ayat ke-20 ya. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. Annamal hayatud dunia, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah ini ya. La'ibun walahwun wazinatun watafakhurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Itu kehidupan dunia. Kamathali ghaisin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti seorang petani yang menanam benih padi misalkan gitu ya. Lalu tanaman itu muncul jadi besar tanaman itu, tapi kemudian menjadi menguning seiring berjalannya waktu, habis mati. Tsumma yakunu hutama, dan akhirnya menjadi hancur. Wa fil akhirati azabun syadidun, di akhirat nanti ada pertanggungjawaban terhadap apa yang diberi di dunia ini, berupa azab yang sangat keras dari sisi Allah. Wa maghfiratun, demikian pula ada janji ampunan Allah. Wa ridwan, dan demikian pula ada keridhaan Allah. Nah, tadi kita baca surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kepada keridhaan Allah. Nah, dari hasil apa? Dari hasil
dia mengolah dunianya. Salah satunya adalah tidak menempatkan ketenangan jiwa pada poin-poin dunia. Ya, jadi ini PR kita supaya jiwa kita tenang bukan karena dunia, Bapak Ibu ya. Jadi apa saja kehidupan dunia dari dalam ayat ini tadi ada 6 poin. Kehidupan dunia ada 6 poin, Bapak Ibu. Tinggal kita berkaca nanti apakah poin-poin tersebut masih membuat jiwa kita tenang dibandingkan dengan 4 poin yang sudah kita bahas di bulan lalu ya tentang bagaimana ketenangan jiwa itu, Bapak Ibu ya. Apa saja 6 poin ini? Poin kehidupan dunia ini. Yang pertama, laibun kata Allah. Permainan. Apa itu permainan? Nanti kita buka. Laibun. Jadi kalau kita masih tenang ya dalam laibun ini, dalam kehidupan dunia ini tenang-tenang begitu. Hati-hati itu tipuan. Kita tertipu di sini. Bapak Ibu. Sampai akhirnya tadi kata Allah seperti petani yang lupa bahwa tanaman itu harus segera dipanen. Akhirnya dia biarkan menguning sampai akhirnya mati. Karena ada waktu, ada expired date dalam kehidupan dunia kita ini. Tahu-tahu sudah waktunya kita berangkat pulang ke sisi Allah. Padahal kita belum siap. Nah, gitu ya. Laibun. Apa itu? Nanti kita buka secara detail. Yang kedua, lahwun. Senda gurau. Atau kira-kira seperti entertainment lah. Kira-kira begitu. Ya, seperti entertainment. Demikian pula zinatun atau zayyinun, akar katanya zayyinun, perhiasan, glamor, ya, ya, perhiasan, kira-kira begitu. Apa itu? Nanti kita buka. Yang keempat, tafakhurun bainakum, ya. Tafakhur diambil dari kata fakhr, artinya kebanggaan diri atau kebanggaan keluarga, kebanggaan korps tertentu, kebanggaan universitas tertentu misalkan, atau apapun lah, ya, kebanggaan dibandingkan dengan orang lain. Ya, tentu ada perbandingannya kepada orang lain. Demikian pula watakatsurun fil amwal, mengukur-ngukur, berbanyak-banyakan harta, wal aulad dan walad atau anak keturunan. Ya, mengukur-ngukur, bangga terhadap anak keturunan. Bangganya tentu saja di dunia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, membanggakan, mengukurnya misalkan dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Oke, pelan-pelan kita buka supaya lebih rinci dan jelas. Yang pertama, laibun. Apa itu laibun yang dimaksud? Penjelasannya bisa kita temukan dalam surah Al-A'raf ayat 51. Ya. Cirinya, Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kita bisa melihat ciri-cirinya pada kehidupan kita. Kalimat Allah begini. Nanti di akhirat ini ya. Kalimat Allah kepada orang-orang yang tertipu oleh permainan dunia. Laibun. Ya. Nah, sibuk bermain di dunia ini sehingga tertipu dia. Apa cirinya? Cirinya lupa akhirat, Pak. Mana dalilnya? Kalimat Allah ayat 51 surat ke-7. Allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iban. Ya. Lahwan wa la'iban. Wa gharratsumul hayatud dunya, dan akhirnya kehidupan dunia mampu menipu mereka. Karena tadi lahwan wa la'iban. Kata Allah, "Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim haza." Kata Allah nanti di hari kiamat, hari ini saya akan lupakan kamu. Ya, saya nggak pikirin kamu gitu ya. Kama nasu liqa'a yaumihim haza, sebagaimana dulu selama di dunia karena permainan dunia kamu melupakan hari, ya, hari ketika kamu akan kembali kepada kami atau hari akhirat. Wa makanu bi ayatina yajhadun, dan kamu selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi cirinya permainan dunia itu lupa akan akhirat, Bapak Ibu. Ini fenomena luar biasa ya. Maaf ini Bapak Ibu, saya harus jelaskan ini. Sebelumnya saya mohon maaf dulu. Ya, banyak kita
banyak saya mendapatkan cerita lah kira-kira begitu. Nah, Ustadz selama berkarir, bekerja, rasanya waktu cepat sekali. Saya baru sadar bahwa belum ada persiapan akhirat. Lupa dengan hari akhirat. Kenapa? Karena disibukkan. Ini jenis permainan tuh. Nah, jenis permainan. Kerja yang kita cari, wah, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Ada nanti permainan emosionalnya, ya, terhadap mungkin kenaikan jabatan atau proyek yang sedang dicari atau yang sedang dikejar, diburu, kemudian akhirnya lupa akan negeri akhirat, lupa akan kehidupan ini yang sesungguhnya. Nah, semua itu menjadi permainan. Karena dengan permainan itu coba lihat anak-anak kita sekarang, cucu-cucu itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah main game itu lupa waktu. Lupa waktu. Nggak ingat lagi. Waktu apa, makan, segala macam, sholat. Nggak ingat lagi, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ciri orang yang diseret oleh permainan dunia ini, lupa akan negeri akhirat. Boleh kita berbisnis, boleh kita bekerja, berkarir. Tapi kalau dia sampai melupakan negeri akhirat, berarti kita terjebak dalam permainan itu, Bapak Ibu. Terjebak dalam permainan itu. Ya, nggak jadi naik pangkat, sedih, kecewa, akhirnya, maaf ya, mungkin akhirnya gagal jantung, akhirnya gula darah naik, ya, akhirnya mungkin penyempitan pembuluh darah, ya, aterosklerosis dan lain sebagainya, akhirnya kena stroke dan seterusnya. Masya Allah, amat rugi sekali. Padahal ini hanya permainan saja. Sebagaimana anak-anak kecil sekarang, kalau dalam permainan itu mereka sungguh-sungguh, kalau kalah nangis, itu kan permainan itu. Kalau kalah nangis itu ya. Nah, begitu juga orang dewasa memiliki permainan juga, lupa akhirat, ya, kalau kalah nangis gitu ya. Ya, kalau dapat gembira, lompat-lompat gitu ya, permainan. Jadi silahkan kita bekerja, berusaha, berbisnis dan lain sebagainya, tapi jangan sampai kita dilupakan oleh negeri akhirat. Ini hanya perjalanan saja, semua hanya kendaraan saja, Bapak Ibu. Kendaraan itu kan sudah sampai tujuan, kita tinggal kendaraan itu. Ya, sehebat apapun, sebagus apapun mobil kita, begitu sampai rumah, ya kita pasti keluar mobil juga lah. Pasti kita tinggal di garasi juga dia. Semahal apapun mobil kita, sehebat apapun mobil itu. Kenapa? Karena dia hanya kendaraan saja, Bapak Ibu. Nah, dunia ini hanya kendaraan menuju akhirat saja. Sehebat apapun karir kita, pasti kita tinggalkan. Sehebat apapun bisnis kita, pasti akan kita tinggalkan. Permainan yang berkecamuk di tengah-tengah itu, kalau dia sampai melupakan kita akan tujuan yang sesungguhnya, betapa rugi, betapa amat betul-betul kita dalam kondisi yang terlena, Bapak Ibu. Ya, inilah permainan itu ya. Orang kalau sudah suka permainan, wah udah lupa waktu. Itu cirinya ya, lupa waktu, Bapak Ibu. Ya, kalau sampai lupa waktu berarti kita dibawa oleh permainan itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama, laibun. Apa saja nih, bisa apa saja ini. Ya, kalau bapak-bapak mungkin bisa ya suka apa ke- sepeda motor tertentu misalkan. Waduh, kalau udah pakai sepeda motor tertentu sudah jalan, touring dan lain sebagainya, lupa waktu. Ya, lupa waktu, lupa apa sholat dan lain sebagainya. Awas, tidak boleh. Silahkan boleh suka ini, suka itu bersama-sama ya dengan kawan-kawan silaturahim, tapi semuanya untuk negeri akhirat hanya kendaraan saja. Kita pakai sebagai kendaraan saja. Ini yang pertama, laibun. Yang kedua, lahwun atau senda gurau alias entertainment kalau sekarang ini. Apa cirinya ini entertainment ini? Surat Al-Hijr ayat ketiga. Nah, supaya kita tahu jangan sampai yang seperti ini yang bikin jiwa kita tenang ini. Yakni apa? Ketika angan-angan kita itu jadi panjang. Nah, itu ya. Kalau kita berkutat di sini, nanti kita saksikan beberapa contohnya itu, berarti kita berada dalam atau bersandar di tembok yang salah. Tangga kita sandarkan pada tembok yang salah itu. Kalau waktu kita habiskan untuk yang seperti ini, berarti kita berada di tembok yang salah. Ya. Kalimat Allah,
Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasaufa ya'lamun. Kata Allah, biarkan saja mereka makan, minum, bersenang-senang di dunia ini. Dan wa yulhihimul amal, ya, amal kalau tidak pakai ain itu artinya adalah angan-angan. Dan biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kata-katanya wa yulhihimul amal. Ya, yulhim itu diambil dari kata lahwun, ya, akar katanya, ya, dan dijadikan indah angan-angan kosong mereka itu, Bapak Ibu. Apa contohnya ini? Kalau sekarang ini, Bu, Bapak Ibu, contohnya tuh kira-kira seperti drakor. Drama Korea itu sekarang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Sampai akhirnya tidak jarang ada, maaf ya, ibu-ibu, karena ternyata yang banyak nonton ibu-ibu tuh, ada ibu-ibu yang berhalusinasi. Berhalusinasi itu dia kepingin suaminya itu semanis itu ya, seperti yang ada di drama Korea, seperti suami-suami atau cowok-cowok yang ada di drama Korea. Ya, seromantis gitu ya. Padahal ini semua hanya film saja, Bapak Ibu, ya. Buktinya banyak artikel yang telah ditampilkan bahwa cowok Korea itu, laki-laki Korea itu tidak semanis yang di drakor. Justru Korea adalah salah satu negara dengan tingkat kasus KDRT terbesar di dunia. Dan perempuan itu tidak diberi ruang gerak di Korea itu, Bapak Ibu. Ya, didiskriminasi sebetulnya itu. Dianggap kelas bawah, kelas 2, ya, oleh laki-laki di Korea. Ya, jadi apa yang ditampilkan di film itu, di drama Korea itu nggak betul. Nah, sayangnya akhirnya jadi berhalusinasi kita ini. Jadi ibu-ibu kita di Indonesia itu. Padahal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai pembunuhan dan lain sebagainya itu sangat marak di Korea. Kenapa? Banyak hal penyebabnya itu banyak. Antara lain yang betul-betul berakar sekali itu, sulit sekali lepas dari budaya Korea itu adalah dari dulu memang mereka mempercayai paham Konfusianisme. Konfusianisme. Apa itu Konfusianisme? Konfusianisme itu adalah ajaran yang meletakkan perempuan itu sebagai nomor 2 di bawah laki-laki. Di bawah itu artinya di bawah kakinya laki-laki. Jadi kalau seorang istri meninggalkan perannya di rumah dan lain sebagainya gitu ya, maka dia melanggar norma tradisional Korea. Dan boleh-boleh saja kalau laki-laki akan dianggap sah kalau ngasih pelajaran, yakni lewat pukulan, kekerasan dan lain sebagainya. Dan bahkan di Korea itu sah-sah saja kalau si laki-laki ini mau mencari perempuan lain lalu kembali lagi ke istrinya, gitu. Ya, jadi seperti PSK dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Dan itu yang salah adalah istrinya, ya, istrinya. Jadi istri korban KDRT itu banyak sekali. Ya, dan itu dianggap biasa di Korea itu karena suami itu diposisikan sebagai yang tertinggi. Yang tertinggi. Betul-betul hancur ya Bapak Ibu ya. Tapi kok bisa dicitrakan sedemikian rupa? Ada lagi yang bilang justru itu adalah film-film itu untuk bertujuan untuk membuat pria-pria di Korea itu jadi manis-manis, seperti jadi perilakunya romantis-romantis seperti di film gitu ya. Tapi yang terjadi kenyataannya adalah tetap saja tingkat KDRT amat tinggi di Korea Selatan, Bapak Ibu. Nah, jadi ini maksud saya inilah lahwun. Ya, jadi kalau ibu-ibu itu nonton drama Korea gitu ya, dia berangan-angan perhatiannya jadi tercurah.
Angan-angannya penuh di situ, ya, berpikir itu. Nah, itu berarti ketenangan jiwa yang salah, ketenangan jiwa yang keliru, bahkan tidak jarang nanti berujung pada tuntutan-tuntutan yang tidak benar, yang merasa bahwa suaminya tidak seromantis di drama Korea, ya, merasa suaminya tidak setampan mungkin apa yang di Korea. Nah, ini amat berbahaya, ya, entertainment yang seperti itu. Lahwun. Demikian pula laki-laki, ya, bapak-bapak, ya, angan-angannya juga. Kalau angan-angannya sudah muncul, ya, mengangan-angankan hidup yang begini, hidup yang begini, hidup yang begitu, gitu ya. Nah, itu juga entertainment yang membuat kita bersandar di sesuatu yang keliru. Ya, jadi angan-angan yang tercipta terbangun nanti kalau berhasil begini, kalau berhasil begitu, kalau anu begini, anu begitu. Wah, ini salah, ya. Contohnya banyak orang yang ikut caleg, ya, jadi caleg, ya, di beberapa kali pemilu itu, ternyata setelah tidak berhasil, justru orangnya masuk rumah sakit jiwa. Ya, kenapa? Bukan hanya karena hutangnya banyak gitu, tapi karena sudah tinggi angan-angannya, akan begini, akan begitu, dan lain sebagainya, Bapak Ibu, ya. Jadi berangan-angan inilah entertainment atau senda gurau, gitu ya, dan itu amat berbahaya dalam kehidupan kita. Baik, berikutnya yakni zain atau perhiasan, glamor. Apa cirinya? Cirinya tuh orang, Bapak Ibu, kalau sudah pada perhiasan, pada kesenangan yang seperti ini nih, dia akan lupa kepada Allah saat senang, terus nanti begitu saat susah ingat Allah. Nah, jadi begitu susah, kalau ada persoalan, ada musibah, nangis-nangis ingat Allah. Tapi begitu lagi senang, lupa sama Allah. Nah, gitu ya. Itu kenapa? Karena melihat dunia dari perhiasannya. Menyukai hal yang seperti itu dan akhirnya membuat dia jiwanya tenang di faktor atau di alasan yang salah. Penjelasannya pada surat Yunus ayat ke-12. Kalimat Allah, wa iza massal insana dur da'ana. Apabila manusia ditimpa mudarat, ditimpa musibah, berdoa kepada saya, kepada kami, kata Allah, lijambihi au qa'idan au qa'iman, agar dia dijauhkan, ya, dari apa namanya, musibah itu, agar dihilangkan dari musibah itu. Doanya tidak berhenti dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, doa terus minta dihilangkan musibah yang sedang terjadi kepada dia. Tapi falamma kasyafna anhu durrah, ketika sudah kami angkat itu musibah atau persoalan tadi, marra ka'an lam yad'una ila durrim massah, dia berlalu begitu saja. Setelah diangkat musibahnya, persoalan hidupnya tadi, dia berlalu begitu saja, seolah-olah dia tidak pernah berdoa minta apa-apa kepada kami. Kata Allah begitu, Bapak Ibu. Ya. Kata Allah, kazalika zuyyina lil musrifin maka nu ya'malun. Demikianlah kami berikan atau kami hiaskan. Ini kalimatnya itu, ya. Zuyyin, zayin. Lil musrifin, kepada orang-orang yang melampaui batas. Mereka memandang baik itu semua. Artinya lupa ketika senang, lupa. Tapi ketika susah ingat Allah. Begitu juga ciri yang kedua, Bapak Ibu, ya, yang membuat lupa itu adalah surat Ali Imran ayat ke-14, ya. Kalimatnya, zuyyina linnas hubbus syahawat. Kami jadikan indah, ya, zuyyina linnas, bagi manusia. Dia mencintai syahwat, mencintai perempuan. Dalam hal ini, yang perempuan ingin tampil cantik, yang laki-laki ingin memiliki perempuan yang paling cantik dan lain sebagainya, itu, ya. Nah, itu perhiasan. Ya, jadi perempuannya pengen tampil cantik, yang laki-lakinya pengen memiliki perempuan yang cantik, gitu, ya. Wal banin, demikian pula
dalam hal anak-anak, maksudnya kepingin bangga ya memiliki anak yang begini yang begitu, lulusan sekolah di sini, sekolah di situ. Wal qanatiril muqantarah, demikian pula harta. Dari jumlah yang atau dari jenis apa harta ini? Minaz zahabi wal fiddah, khususnya dari emas dan perak. Itu perhiasan. Maka itu Bapak Ibu, khusus dari emas ini kalau kita perhatikan apa yang terjadi di Indonesia, ya, ini beritanya menjelang Lebaran itu ramai-ramai orang akan berbondong-bondong membeli emas. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena untuk pamer saat mudik Lebaran. Nanti setelah itu dijual lagi dengan harga yang sedikit turun, nggak apa-apa. Yang penting bisa pamer dulu. Nah, pamer-pamer yang seperti inilah tadi kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawati minad nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Perhiasan, ya. Pengen dilihat, pengen tampil cantik, pengen orang lihat bahwa dia punya emas misalkan gitu ya. Lain sebagainya. Apa tidak boleh Ustadz beli emas? Oh, boleh saja. Kalau kita buat dipakai seterusnya, buat diri sendiri, itu boleh. Tapi kalau yang seperti ini hanya untuk pamer saja di saat-saat tertentu, inilah yang dalam kondisi yang tertipu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk apa? Sebetulnya hal yang seperti ini. Nah, ini ketenangan jiwa. Jadi gini, orang yang seperti ini Bapak Ibu, ya, jiwanya akan tenang kalau dia mudik pakai emas. Kalau dia nggak punya emas, jiwanya gundah, gulana, merasa diri kurang, dan lain sebagainya. Itulah ketenangan jiwa yang salah tadi. Kalau ada yang ketenangan jiwa seperti itu, berarti ketenangan jiwa yang sebenarnya tidak bisa masuk. Itu maksud saya. Ya, makanya mari buru-buru kalau memang terlihat ada di sekitar kita, kita bersihkan supaya ketenangan jiwa yang benar itu bisa masuk, bisa hadir. Nah, jadi ini ibarat gelas berisi kopi hitam gitu ya. Caranya gimana supaya bisa bersih? Harus dikeluarin dulu kopi hitamnya, baru dimasukkan air putih, baru bisa bersih. Bapak Ibu. Nah, seperti itulah jiwa kita, diri kita. Keluarin dulu ukuran-ukuran ketenangan jiwa yang salah ini, lalu masukkan ukuran-ukuran ketenangan jiwa yang benar. Bapak Ibu ya. Nah, ini nomor 3 tadi ya. Nomor 4-nya Bapak Ibu adalah watafakhurun bainakum, berbangga-banggaan di antara kalian. Tafakhur itu ya, berbangga-banggaan baik terhadap diri sendiri, akan diri sendiri maksud saya, bangga juga akan keluarga tertentu misalkan, dari ras tertentu misalkan, gitu ya. Apakah semua itu kita pilih? Kan tidak tuh, ya kan? Kita nggak pilih mau jadi orang Jawa, mau jadi orang Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya, kita tidak pilih itu, Bapak Ibu. Semuanya sama saja, tapi nanti yang membedakan adalah takwanya di sisi Allah. Ya, atau dari korps tertentu misalkan bangga kalau ada korps, kalau karena dia keluarga korps korps ini dan lain sebagainya. Ini semua keliru. Ya, kalau ada kebanggaan-kebanggaan seperti itu, berarti ketenangan jiwanya belum bisa masuk, belum bisa hadir, gitu, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi bangga-bangga yang seperti ini adalah kehidupan yang menipu, yang kemudian menghalangi ketenangan jiwa yang sesungguhnya tadi. Buru-buru mari kita bersihkan. Yang kelima nih di sini, watakasurun fil amwal, ya, saling berbanyak-banyakan. Nah, kalimat takasur di sini, berbanyak-banyakan di sini maksudnya maunya sebanyak-banyaknya. Satu itu, maunya sebanyak-banyaknya gitu ya. Udah ada 2, maunya 3. 3 maunya 4. 4 maunya 5. 6 dan seterusnya. Nggak ada cukupnya. Yang kedua, maksud takasur di situ adalah mengukur-ukur dengan orang lain. Mengukur-ukur dengan yang rendah misalkan. Ya, misalkan ada acara reuni misalkan ya. Itu sering tuh terjadi itu reuni itu. Jadi ajang pamer. Jadi ajang
ini ukuran saya sudah begini. Ya. Harusnya bisa jadi ajang silaturahim, bisa jadi ajang mengingat negeri akhirat, bisa jadi ajang introspeksi diri, bisa jadi ajang memaafkan, saling memaafkan. Tapi tidak jarang justru jadi ada yang seperti itu. Ya, jadi mengukur-ukur. Oh, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah punya rumah sekian, saya sudah ini dan lain sebagainya. Nah, jadi mengukur-ukur harta. Nah, itu amat berbahaya karena itu membuat ukuran jiwa yang tenang tadi tidak bisa masuk. Yang keenam juga takasur fil aulad. Sama juga ya. Berbanyak-banyakan itu pengennya terus, bukan jumlah aja maksudnya ini. Jumlah iya, tapi bukan hanya jumlah ya. Ya, misalkan orang menikah kalau belum punya anak uring-uringan, anaknya nikah belum punya cucu uring-uringan ya. Kepengen kapan lagi belum ada ini belum ada itu dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu juga kehidupan kalau masih yang seperti itu, masih galau, masih disandera oleh ukuran yang seperti itu, maka ketenangan jiwa belum lahir di situ di dirinya. Ya, mana ada orang yang jiwanya tenang kalau masih ukurannya seperti itu. Bapak Ibu. Ya. Masih masih galau, masih gundah. Kenapa? Anak saya sudah nikah 8 tahun belum punya anak. Wah, itu ya. Ini terus kita nggak boleh gundah, Ustadz. Kita berusaha, kita berikhtiar silahkan. Tapi rasa di dalam hati itu jangan sampai kemudian dibiarkan terlena dalam kesedihan-kesedihan atau kegundahan, kegalauan yang seperti itu. Ya, karena akan tidak tenang jiwanya. Coba kalau kita lagi sedih begitu terus wafat. Apa bisa wafat dalam keadaan mutmainnah? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tidak bisa. Kenapa? Kita dalam kondisi merasa kekurangan, merasa sedih, merasa belum dapat apa yang dimaui. Ya, gitu. Ya, mikirin anak sudah nikah 8 tahun belum punya anak misalkan begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi hal yang seperti itu tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah membuat jiwa kita tidak tenang. Lalu bagaimana setelah 6 ini, bagaimana supaya jiwa kita kita pastikan atau bagaimana jalannya, prakteknya supaya jiwa kita itu uh, uh, dalam rel yang tenang, Bapak Ibu ya. Sekarang kita buka cara Nabi Ibrahim ya membuat jiwa beliau tenang. Nah, ini yang uh, yang mesti kita jaga supaya jiwa kita terus berada dalam keadaan yang tenang. Kalimat Allah dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu, ya, surat kedua ayat 260 ya, ayat 260. Ini ada bedanya nih antara, sebentar mungkin saya jelaskan bedanya dulu sedikit ya. Ada bedanya Bapak Ibu, sebentar ya, saya kesini dulu. Ada bedanya antara ketenangan jiwa yang diminta oleh Bani Israel di zaman Nabi Isa. Mereka minta ketenangan jiwa, tapi lewat tadi kebanggaan tadi ya, lewat hal yang duniawi, kebanggaan, terus juga lewat Hidangan. iya, jenis hidangan itu adalah kebanggaan dan satu bentuk berbanyak-banyakan lah itu saya ya, hidangan yang keren gitu ya. Mana dalilnya? Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah surat kelima di penghujung surat mulai dari ayat 112. Nah, nanti kita akan saksikan nih kalimat-kalimat Bani Israel minta itu supaya jiwa mereka tenang. Tapi sebetulnya salah ya, ukurannya salah. Kenapa? Karena dari minta hidangan itu mereka tuh kepingin seperti nenek moyangnya dulu gitu loh. Nenek moyangnya zaman Nabi Musa dapat makan dari langit juga namanya manna dan salwa. Lalu mereka iri. Mereka merasa kok saya nggak bisa dapat. Nah, gitu. Itu kan ukuran yang salah tuh. Akhirnya coba kita perhatikan. Kalimat mereka ayat 112 di layar. Izqalal hawariyun ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama
Kata Bani Israel, wahai Isa, putra Maryam, bisakah Tuhanmu menurunkan kepada kami hidangan maidah minas sama dari langit? Kata Nabi Isa dengar begitu, kamu jangan ngomong yang macam-macam, kira-kira begitulah. Kata Nabi Isa, qalat taqullaha in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah. Ya, kalau kamu betul-betul orang yang beriman. Nabi Isa nggak berani. Ya. Tapi kemudian kata Bani Israel pada ayat 113-nya, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Nah, itu dia kalimatnya. Kata mereka begini, kami ingin makan dari hidangan itu, dari hidangan Allah itu, supaya hati kami jadi tenang. Eh, Padahal sebetulnya di dalam kalimat itu terselip atau isi sebenarnya adalah mereka kepingin berbangga-banggaan, gitu. Karena dapat makanan dari langit, nah, kira-kira begitu. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan dengan begitu, dengan adanya turun makanan dari langit ini, kami betul-betul tahu bahwa kamu itu adalah eh, benar benar nabi, gitu kira-kira. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan menjadi saksi bagi hidangan itu nantinya. Nah, jadi story-nya ada sebetulnya, karena sebetulnya dulu kakek moyang mereka sudah dapat dari zaman Nabi Musa, dan mereka sekarang juga pengen dong ya dapat seperti itu, masa orang terdahulu saja, kira-kira begitu. Nah, akhirnya singkat cerita di ayat 114, Bapak Ibu, Nabi Isa pun karena didorong-dorong terus, akhirnya Nabi Isa pun menengadahkan tangan ke langit, minta sama Allah. Lah, kalimat Nabi Isa, qala Isa bin Maryam pada ayat 114-nya, Isa putra Maryam berdoa kepada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kata Nabi Isa, wahai Allah, Rabbana, turunkanlah anzil alaina ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, supaya menjadi Id, hari raya, ya. Hari raya bagi kami, li awalina wa akhirina, bagi yang awal dulu dan yang akhir sekarang. Nah, itu dia menyebut situ. Yang awal dulu dapat manna dan salwa, gitu ya. Sekarang kami yang akhir ini juga pengen juga dong dapat, gitu ya. Makanya kalimatnya li awalina wa akhirina, ya. Wa ayatam minka, dan sebagai ayat atau tanda kebesaranmu. Warzukna, berikanlah kami rezeki, wa anta khairur razikin, engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Lah, karena yang minta Nabi Isa langsung kepada Allah, maka Allah pun memberi, cuma dengan ancaman. Ya. Kata Allah pada ayat 115, qala Allah inni munazziluha alaikum. Oke, saya turunin, saya kasih hidangannya. Faman yakfur ba'du minkum, tapi siapa yang kufur setelah ini, fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan minal alamin, maka saya akan mengazabnya dengan azab yang belum pernah saya berikan kepada siapapun di atas alam semesta ini. Coba, berarti kan itu kalimat marah itu dari Allah tuh ya, Bapak Ibu. Kalimat tidak ridho tuh. Ya, kenapa? Karena Bani Israel ini memberi alasan supaya tenangnya jiwa, tapi sebetulnya isinya adalah duniawi, minta untuk kebanggaan diri. Ya, nah, dulu sudah diberikan awalina, ya, orang-orang awal dari Bani Israel, sekarang orang-orang akhir juga minta dong, gitu. Masa kita nggak dapat? Nah, kira-kira begitu. Nah, ini jenis ketenangan jiwa yang duniawi tadi itu, ya, yang keliru, yang salah, yang tertipu, termasuk pada tafakhur bainakum, atau saling berbangga-banggaan di antara kalian, gitu ya, di antara Bani Israel. Nah, sementara itu cara Nabi Ibrahim lah yang benar, Bapak Ibu, ya. Cara Nabi Ibrahim bagaimana? Nah, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 260. Supaya kita betul-betul bisa mencontoh Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, maaf. Nah, ini. Nah, cara Nabi Ibrahim lah yang benar. Yakni apa? Nabi Ibrahim mengkaji ayat-ayat Allah. Nah, ini ya. Jadi kita ngaji, forum-forum kajian seperti ini. Ngaji itu diambil dari kata kaji, mengkaji isinya. Nah,
ini bisa menenangkan jiwa, dan inilah cara yang benar, gitu Bapak Ibu. Kalau selama ini kita lupa, ya, di apa namanya, ditarik oleh permainan dunia, kerja sampai lupa waktu, tahu-tahu sudah pensiun aja, tahu-tahu sudah habis aja masa kerja. Buru-burulah kita kompensasikan apa yang sudah terlanjur lewat, itu waktu itu sudah lewat tanpa kita ingat akhirat. Kita kompensasi dengan hadir majelis ini, majelis-majelis seperti ini, mengkaji ayat-ayat Allah. Karena inilah cara yang benar untuk menenangkan jiwa yang sesuai. Kalimatnya begini. 260 ya dari surat Al-Baqarah. Wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, berdoa maksudnya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, tunjukkanlah kepada saya, jelaskanlah kepada saya bagaimana kekuasaanmu menghidupkan yang mati. Perhatikan ini jenis kajian. Kalau kita sekarang tentu tidak bisa berdoa begitu kepada Allah. Tapi apa? Kita mengkaji ayat-ayat Allah. Di situ kita saksikan keajaibannya. Di situ kita lihat bagaimana kekuasaan Allah menghidupkan yang mati, menyiapkan kehidupan ini untuk kita, gitu ya. Kata Allah begini, Allah jawab, qala awalam tu'min. Kata Allah, kenapa kamu nanya begitu, minta begitu? Apa kamu belum beriman? Kata Allah begitu ya. Kata Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Itu kata itma'anna ada di situ. Walakin liyatma'inna qalbi. Tentu saja saya sudah beriman di Allah, akan tetapi ini untuk jiwa saya, hati saya supaya tenang. Gitu. Lalu kata Allah, qala fakhuz arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Kalau gitu, ambil satu ekor burung, kamu cincang, potong jadi 4, ya. Kemudian satu bagian taruh di sana, ujung sana, bukit sana, satu bukit sini, satu bukit sini, satu bukit sini, sampai 4. Lalu nanti kamu lihat akan dihidupkan sedemikian rupa oleh Allah, gitu ya. Wa'lamu anallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah itu adalah aziz, maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini terselip pesan bahwa mengkaji kekuasaan Allah, kemudian menyadari kekuasaan Allah, itu akan membuat jiwa kita, hati kita tenang. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi kita butuh membuka ayat-ayat Allah, melihat bagaimana keajaiban air, ya, melihat bagaimana air hujan itu adalah sirkulasi yang ajaib, dari yang tadinya dia berasal dari air laut, lalu Allah dengan evaporasi, mekanismenya Allah siapkan, dia sampai ke awan, kemudian dipurifikasi di atas awan sana, kemudian diturunkan di bumi mana yang Allah kehendaki, ya, diperjalankan dengan angin dan lain sebagainya dalam keadaan tawar dan segar, lalu sampailah ke tenggorokan kita masing-masing, bisa minum. Begitu juga makanan yang kita makan, buah-buahan yang kita makan, ini harus kita buka. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi menjelaskan kekuasaan Allah supaya hati beliau tenang. Walakin liyatma'inna qalbi, Bapak Ibu. Nah, maka itu majelis-majelis kajian kita seperti ini, membuka Al-Quran, membahas Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ayat-ayat kebesaran Allah, ini penting untuk investasi tenangnya jiwa. Nah, dan lebih enaknya lagi sekarang sudah nggak pakai bayar, silahkan hadir saja, nggak perlu ada ini dan lain sebagainya, tidak perlu. Ya, datang hadir dan kita bisa menjadikan jiwa kita tenang lewat cara yang seperti ini. Memang tidak ada cara lain, harus begitu, Bapak Ibu. Harus buka ayat-ayat Allah, harus kita temukan tadi itu kekuasaan Allah, baru tunduk hati kita dan tenang hati kita, sambil kita mengeluarkan ya ketenangan-ketenangan jiwa yang palsu yang selama ini berdasar dari 6 faktor atau 6 kategori dalam surat Al-Hadid ayat ke-20 tadi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir ini saja. Di Surabaya akan maghrib, kalau saya nggak salah jam 5:25 ya, Bu. 25. Mungkin masih ada waktu sedikit bisa berdiskusi atau bertanya jawab.
Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bu Ferial di Surabaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, artinya mengikuti secara bertahap yang untuk bisa mencapai jiwa yang tenang, yang merupakan cita-cita kita semua, mendapat panggilan yang mesra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, pada kesempatan sore ini kami akan meminta tolong Ustadz untuk mendoakan salah satu jamaah kami, yaitu Ibu Atikah Samsul, yang pada Sabtu lalu meninggal dunia dalam keadaan mendadak ya, jadi paginya masih sehat Masya dan Allah. maghrib atau jam berapa, jam 11 gitu meninggal dunia. Untuk itu kami mohon bantuan Ustadz untuk kita sama-sama berdoa untuk beliau. Ya. Beliau merupakan peserta ini daurah pengajian kita ini dan aktif. Ya. Alhamdulillah selalu aktif. Ya. Ya. Monggo Ustadz. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita doakan Ibu almarhumah Atikah Samsul ya. Mudah-mudahan beliau Allah lapangkan kuburnya dan diterima semua amal ibadah beliau. Dan yang lebih penting juga mudah-mudahan kita yang menyusul insya Allah juga akan menyusul dengan baik, menyusul dengan husnul khatimah. Sebelum kita doakan beliau, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau. Ala hazidiyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waghsilha bima'in wa saljin wal barad kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa waladan khairan min waladiha. Allahumma ij'al quburaha riyadun min riyadil jannah ولا تجعلها غفر من غفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها واغفر لنا ولها واغفر لنا ولها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Ustadz. Karena waktunya sudah hampir maghrib, mungkin tidak ada kesempatan tanya jawab ya Ustadz. Iya, Bu. Ya, dan insya Allah cukup jelas tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan sebagai amal jariah Ustadz membagikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis yang sebelumnya kita dahului dengan Sayyidul Istighfar. Monggo. Yes. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.